teman-teman. Namun, ketika kepala itu ditarik paksa dari dalam panci sampai tubuhnya terjatuh ke lantai, dan ibu Nadia tampak kejang-kejang tanpa bola mata hitam, yang artinya matanya telah putih semua. Namun, sang ibu menolaknya dan menawarkan dirinya sebagai korban dari pesugihan tersebut. Dan itulah yang menyebabkan ibunya mati secara tragis di depan mata keluarganya. Dan hal yang sangat mengejutkan pun terjadi, di mana tubuh dari sang kakak yang sudah meninggal itu dimakan oleh makhluk tersebut. Mata merahnya menyorot tajam, dan secepat kilat dia berbalik badan ke arah Nadia, lalu menyergap Nadia seperti akan menerkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali di Kakak Jo Channel. Teman-teman, kembali Kakak Jo akan membagikan sebuah cerita tentang pesugihan yang membawa petaka. Simak kisah seram sebuah keluarga yang melakukan ritual pesugihan, ditulis oleh Mumtaz Zaid bin Sabit pada Sabtu 11 Februari 2023, kemudian dimuat pada kabarrakyat.id. Sebelum Kakak Jo membagikan sebuah kisah seram tersebut, Kakak Jo berharap semoga teman-teman memberikan dukungan buat pengembangan channel ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan mohon subscribe. Sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar teman-teman dapat update, pemberitahuan, atau notifikasi video-video terbaru dari Kakak Jo Channel. Semoga Kakak Jo dapat menghadirkan konten-konten yang memang bergenre horor, mistis, misteri, dan sejenisnya. Namun mudah-mudahan Kakak Jo berharap kita semua dapat memetik pelajaran ibrah di dalamnya, sehingga dapat kita jadikan sebagai referensi rujukan untuk kemudian melakukan kontemplasi buat perjalanan hidup kita. Dan bila ada hal-hal yang perlu teman-teman kritisi ataupun masukan buat Kakak Jo Channel, mohon untuk dapat menuliskannya, memuatnya pada kolom komentar. Baiklah teman-teman, langsung saja Kakak Jo akan bacakan sebuah kisah seram tentang keluarga yang melakukan ritual pesugihan. Kisah di Ambang Kematian ditulis oleh akun Twitter yang bernama @zeropoint pada Jumat 15 April 2022 yang silam, dan telah mendapatkan 25,6 ribu retweets, 3.132 quote tweets, dan sudah mendapatkan 96,3 ribu like sampai berita ini kemudian ditulis pada kabarrakyat.com. Teman-teman, kisah ini menceritakan tentang bapak dari sang penulis yang melakukan praktik pesugihan dan kemudian membutuhkan tumbal sekitar waktu 10 tahun sekali. Sebagaimana dikutip Kabar Rakyat dari akun Twitter yang bernama @zeropoint pada Sabtu 11 Februari 2023. Kisah horor yang viral di Twitter dengan judul Di Ambang Kematian. Dalam cerita ini teman-teman, akun @zeropoint hanya menulis kembali dari kisah seseorang yang mengirim cerita horornya kepadanya, dan hanya merapikan saja tulisan tersebut. Kisah ini dimulai dari seorang yang bernama Nadia, yang merupakan nama samaran teman-teman. Seorang anak bungsu dari 2 bersaudara. Ia memiliki kakak laki-laki
yang usianya berjarak lebih tua 4 tahun darinya. Teman-teman, Nadia dan keluarganya tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur. Dahulu, keluarganya bisa dibilang keluarga yang sangat bahagia. Semuanya nyaris terasa sempurna. Memiliki kedua orang tua yang lembut, mengayomi, tak pernah kasar, dan pejuang keluarga. Kedua orang tua Nadia, teman-teman, merupakan pedagang di pasar. Dari toko kecil, kemudian merambat pesat sampai memiliki toko besar dan menjadi distributor sembako ke warung-warung yang menyebar sampai ke kota seberang. Perkembangan usaha keluarga Nadia teramat pesat dalam waktu yang terbilang singkat, hingga ia tinggal di salah satu kawasan perumahan di antara rumah-rumah lainnya dan beberapa kali melakukan renovasi rumah tersebut. Teman-teman, Nadia mengungkapkan bahwa ia lupa kapan hal itu terjadi. Ia beranggapan bahwa itu sekitar tahun 2000-an, karena Nadia mengaku jika dia adalah seorang yang kelahiran tahun 1997. Ketika ekonomi meningkat pesat, justru hal sebaliknya terjadi, di mana hubungan keluarga Nadia menjadi buruk, teman-teman. Kedua orang tua Nadia justru kerap kali bertengkar, terutama sang bapak yang menjadi temperamental. Kami satu keluarga dilarang bersih-bersih rumah. Kalau saja ada salah satu dari kami yang ketahuan mengepel lantai, bapak pasti langsung marah-marah dan ngucap, "Kamu mau mati?" Tulis akun Twitter @zeropoint. Awalnya semuanya baik-baik saja, dan sampai suatu ketika, teman-teman, ibu Nadia menjadi aneh. Ibunya menjadi sering melamun, pandangannya sering kosong, dan ia mulai sakit-sakitan. Setiap malam di atas jam 12, ibu selalu melindur tidur sambil berjalan ke arah halaman belakang. Tulis akun Twitter @zeropoint. Ibu cuma diam saja, lihat natap ke arah pohon jambu yang ada di belakang rumah. Kadang juga melindur jalan keluar rumah, tapi cuma jongkok di teras melamun dengan tatapan kosong. Lanjut dari akun Twitter @zeropoint, teman-teman. Ibu Nadia sering berteriak-teriak histeris, ketakutan, seperti disergap makhluk yang mana hanya dia sendiri yang bisa melihatnya. Waktu itu, Nadia dan kakaknya berpikir mungkin itu dampak dari demam yang diderita oleh sang ibu. Sampai tak lama berselang, Nadia kemudian melihat bapaknya membawa 2 kepala kambing hitam. Tapi ketika ditanya oleh kakaknya, bapaknya Nadia justru marah dan menyuruh mereka semua masuk ke dalam kamar. Sejak saat itu, aku masih ingat kata-kata terakhir yang sering diucapin sama ibu ke aku dan kakak. "Maafin ibu ya, kalian harus nurut sama bapak, biar kalian hidup selamat." Seringkali ibu nangis setiap ngucapin itu, yang bikin aku dan kakak juga jadi ikutan nangis. Tulis dari akun Twitter @zeropoint. Teman-teman, setelah itu sakit ibunya semakin parah. Demamnya sering membuat dia sampai kejang-kejang, sampai dengan hari mengerikan itu terjadi. Mereka sedang makan di ruang tengah yang tak memiliki sekat dengan dapur. Waktu itu, teman-teman, ibu mereka bilang haus terus, mau mengambil minum ke belakang. Tapi ibu mereka malah masak air di panci besar. Ibu Nadia ini, teman-teman, lantas memasak air di panci besar. Nadia pikir ibunya hendak memasak air guna mandi. Namun itu justru membuat Nadia menjadi histeris. Teman-teman, Nadia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika ibunya berdiri di depan kompor, lalu dia membuka tutup panci yang airnya sudah menggolak mendidih. Dan setelah itu, secara mengejutkan, ibunya kemudian mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam air mendidih yang masih berada di atas kompor yang menyala tersebut.
Nadia dan keluarganya kemudian berteriak. Bapaknya sigap berlari menghampiri sang istri. Teman-teman, namun ketika kepala itu ditarik paksa dari dalam panci sampai tubuhnya terjatuh ke lantai, dan ibu Nadia tampak kejang-kejang tanpa bola mata hitam, yang artinya matanya telah putih semua. Di situ teman-teman, ibu Nadia meninggal dengan cara yang mengenaskan di depan anak-anaknya. Ibu Nadia meninggal dunia pada tahun 2002. Setelah kepergian sang ibu, rumah Nadia mulai semakin banyak teror yang menjadi-jadi. Dan ia sekeluarga mulai dihantui oleh makhluk kepala kambing yang mana kehadirannya telah diundang. Kematian ibu dan bagaimana cara dia meninggal masih terus terngiang-ngiang di kepalaku. Itu merupakan duka pertama, sekaligus menjadi awal mula dari petaka yang menimpa kami. Tulis akun Twitter @zeropoint. Teman-teman, sampai dengan sekarang tak diketahui dengan pasti apa alasan dibalik meninggalnya sang ibu. Namun orang-orang mengatakan bahwa ibunya mengalami depresi tingkat akut serta gangguan kecemasan. Perkataan orang-orang lantas membuat Nadia dan sang kakak menjadi tersinggung. Dari mana mereka mendapatkan informasi tersebut? Namun teman-teman, mereka berdua hanya bisa diam dan menyimpan kekesalan sendiri. Hari-hari tanpa sang ibu terasa jauh berbeda. Bapak mereka juga jadi jarang pulang dan sering tidur di toko. Rumah sebesar itu hanya dihuni oleh Nadia dan kakaknya. Sejak usaha bapak Nadia berkembang, teman-teman, bapaknya tidak pernah mau memakai pembantu rumah tangga. Kata bapaknya, dia tidak suka kalau ada orang luar di antara keluarganya. Sehingga sang ibulah yang mengurus semua pekerjaan rumah sendiri. Dan di waktu bersamaan, ibunya juga membantu usaha sang suami di pasar. Teman-teman, namun yang sangat terasa berbeda ialah suasana rumah. Nadia benar-benar merasa asing di rumah sendiri. Hingga pada suatu malam, sebelum 40 hari meninggalnya sang ibu, tengah malam kakaknya mengetuk-ngetuk kamar Nadia. Dia tampak gemetar ketakutan dengan wajahnya yang banjir keringat. Namun malam itu teman-teman, sang kakak tidak mau bercerita apapun kepada Nadia. Dia hanya bilang mau tidur di kamar Nadia, soalnya kamarnya panas, begitu kata sang kakak. Namun beberapa tahun setelah itu, sang kakak baru bercerita bahwa yang sebenarnya terjadi adalah dia mimpi melihat ibu di kerangkeng rantai besi. Ibu menangis kesakitan dan berteriak menyuruh kakak lari. Tapi kemudian ada makhluk hitam besar berbulu yang menyergap kakak dan akhirnya kakak tersentak bangun. Tulis akun Twitter @zeropoint. Teman-teman, tapi ketika sudah bangun, sang kakak masih mendengar suara ibunya yang menangis dari arah halaman belakang, di mana memang jendela kamar kakaknya itu menghadap langsung ke halaman belakang. Suara ibu mereka, teman-teman, yang sedang menangis itu merintih, terdengar begitu jelas dan tak berhenti. Merasa merinding, sang kakak akhirnya keluar kamar dan membangunkan Nadia, sang adik. Memang sejak mereka sering ditinggal di rumah berdua, mereka kerap mendengar suara-suara aneh seperti derap langkah keras dari lantai atas. Tepatnya dari kamar ruang kerja bapak mereka, di mana Nadia dan kakaknya dilarang untuk membuka apalagi masuk ke dalam ruangan tersebut. Teman-teman, sang kakak juga pernah melihat sosok seperti kuntilanak.
yang merayap di jendela kamarnya. Kuntilanak itu katanya tersenyum lebar dengan mata melotot menatap ke arahnya. Hampir setiap malam, Nadia dan kakaknya sering mendengar suara kambing dari arah halaman belakang. Padahal keduanya tinggal di perumahan yang bisa dikatakan elit, teman-teman. Dan tak ada satupun tetangga yang memelihara kambing atau memiliki kandang kambing di sekitar rumah itu. Hingga Nadia juga pernah beberapa kali ditanya oleh tetangganya yang menduga keluarganya memelihara kambing di dalam rumah. Teman-teman, karena ternyata tetangga-tetangga mereka itu juga mengaku sering mendengar suara kambing setiap tengah malam sampai waktu menjelang subuh. Tahun demi tahun mereka berdua tidak punya pilihan selain terus melanjutkan hidup mereka, berupaya terbiasa dengan segala keanehan-keanehan di rumah. Dan bapaknya yang setiap hari Senin selalu saja melakukan ritual di ruang kerjanya dengan membawa kepala kambing hitam. Bisnis keluarganya semakin maju, teman-teman. Bapaknya juga mendapat banyak proyek-proyek lain. Nadia pun ikut menikmati segala fasilitas yang bapaknya kasih, dan itu memang lebih dari kata cukup. Teman-teman, sang bapak juga sering bersedekah ke masjid dan ke panti-panti asuhan. Setidaknya itu merupakan hal positif yang Nadia lihat dari bapak yang secara tidak langsung membantu Nadia mengabaikan segala pikiran buruk tentang bapaknya. Teman-teman, hingga pada tahun 2012, pertengkaran hebat terjadi antara kakaknya dan bapak si Nadia. Waktu itu, teman-teman, sang kakak mengamuk tak terkendali sampai dengan membawa-bawa pisau dan mengancam ingin membunuh bapak mereka. "Kamu bunuh ibuku, sekarang gantian," kata dari kakaknya Nadia yang ditulis oleh akun Twitter @zeropoint. Nadia, teman-teman, lantas terkejut dengan kata-kata kasar yang berulang kali diteriakan oleh kakaknya ke sang bapak. Sang kakak telah tersulut emosinya seperti orang yang tengah kesetanan. Sedangkan sang bapak, teman-teman, hanya berdiri terdiam tanpa melakukan perlawanan apapun, seolah mengakui seluruh perbuatannya. Sang bapak tiba-tiba saja menangis dan dia mengatakan bahwa dialah yang seharusnya mati, bukan sang ibu. Ya, seharusnya bapak yang mati, bukan ibu, ujar sang bapak sebagaimana ditulis oleh akun Twitter @zeropoint. Teman-teman, lantas sang kakak pun pergi dari rumah dan kemudian memilih untuk menginap di rumah temannya. Dari hal itu, Nadia menjadi hidup sendirian di rumah, dan hal itu membuat sang bapak harus mencari kepergian dari anak sulungnya itu. Bapak Nadia lantas menceritakan kejadian sebenarnya mengenai ritual pesugihan yang sedang ia kerjakan, di mana pada awalnya ritual itu tidak meminta tumbal manusia, teman-teman, dan hanya kepala kambing. Namun, teman-teman, ternyata sang bapak bermimpi bahwa ia harus mengorbankan orang yang paling disayangi olehnya, yaitu salah satu dari kedua anaknya. Namun, sang ibu menolaknya dan menawarkan dirinya sebagai korban dari pesugihan tersebut. Dan itulah yang menyebabkan ibunya mati secara tragis di depan mata keluarganya. Setelah berhasil membujuk anak tertuanya itu, teman-teman, bapaknya meminta kedua anaknya untuk membantu melanjutkan ritual dan menjaga rahasia keluarga mereka agar semua selamat dan tidak pernah akan ada lagi tumbal.
Dan di situ Nadia beserta kakaknya tahu kalau bapak mereka selalu mengubur kepala kambing bekas penumbalannya di halaman belakang rumah. Teman-teman, beberapa bulan setelah itu, masih di tahun yang sama, yakni pada tahun 2012, kakaknya Nadia meninggal secara mendadak. Dengan sekujur tubuh membiru dan mata mendelik ke atas seperti orang yang tercekik. Dokter mengatakan bahwa penyebab kematian sang kakak adalah karena penyumbatan pembuluh darah yang kemudian berdampak ke paru-paru serta jantungnya. Dan tidak lama setelah kematian kakaknya, untuk pertama kalinya Nadia bertemu dengan makhluk kepala kambing itu. Ia jadi bisa mendengar suara-suara aneh, tapi tidak ada wujudnya. Tetapi, teman-teman, kadang Nadia bisa melihat sosoknya, tapi ketika makhluk itu seperti berbicara kepadanya. Namun ia tidak bisa mendengar suaranya. Hingga pada suatu malam, teman-teman, Nadia terbangun dari tidurnya karena suara gaduh yang ditimbulkan dari ruangan yang dilarang oleh bapak mereka untuk dibuka. Suaranya seperti bapaknya yang tertawa terbahak-bahak. Karena takut terjadi kenapa-kenapa dengan bapaknya, teman-teman, Nadia kemudian lantas mencoba membuka ruangan tersebut. Dan hal yang sangat mengejutkan pun terjadi, di mana tubuh dari sang kakak yang sudah meninggal itu dimakan oleh makhluk tersebut. Mata merahnya menyorot tajam, dan secepat kilat dia berbalik badan ke arah Nadia, lalu menyergap Nadia seperti akan menerkam. Habis itu, tiba-tiba pandangan Nadia menjadi gelap gulita. Teman-teman, Nadia tiba-tiba saja berada di atas ranjangnya dengan tubuh yang dipenuhi cakaran dari sebuah hewan, dan badannya terasa pegal-pegal. Namun, sang bapak justru membantah kejadian tersebut ketika Nadia bercerita selepas Nadia sadar dari pingsannya itu. Bapaknya justru mengatakan bahwa Nadia ngelantur karena jenazah kakaknya sendiri yang menguburkan adalah sang bapak. Sang bapak pun lantas mencari ke berbagai orang pintar untuk mengambil keputusan memutuskan hubungan pesugihan yang mereka kerjakan selama ini. Namun teman-teman, hasilnya nihil. Kini, teman-teman, Nadia semakin kerap kali dihantui oleh sosok-sosok yang mengerikan. Dan masih belum diketahui mengenai keadaan dari Nadia sampai dengan sekarang ini. Teman-teman, disclaimer untuk kisah yang kakak Jo baca serta bagi buat teman-teman, bahwa cerita ini menggunakan sudut pandang pertama sebagai narasumber tunggal. Segala bentuk nama dan tempat disamarkan demi melindungi privasi dari narasumber. Bagi teman-teman yang menyadari segala bentuk clue dalam cerita ini, harap menyimpannya untuk diri sendiri saja. Hingga kisah ini ditulis, masih belum diketahui sosok dari Nadia ini. Apakah ia masih selamat atau sudah menjadi korban dari penumbalan iblis berkepala kambing itu? Demikian teman-teman, sebuah kisah yang terjadi pada sebuah keluarga, tentang sebuah keluarga yang melakukan ritual pesugihan. Dan beberapa konten kakak Jo dari kemarin sampai dengan saat ini masih seputar pesugihan, karena memang kita ya kadang ketika diperhadapkan dengan persoalan ekonomi yang menghimpit keluarga kita, akal sehat tidak berjalan dengan bagus gitu. Dan di saat kalap kalut, kondisi yang tidak stabil jiwa kita, kemudian bertemu dengan seseorang atau mungkin teman kita, saudara kita yang bercerita soal pesugihan. Karena desakan dari kondisi ekonomi yang membuat kita terpuruk itu, akhirnya kita memutuskan untuk mengikuti saran dari teman atau bahkan saudara kita sendiri.
akhirnya kita terjebak pada sebuah perjanjian yang sangat sulit untuk diputuskan. Entah bagaimana caranya untuk bisa memutuskan perjanjian pesugihan antara kita dengan jin kafir itu. Mungkin teman-teman dapat mencari berbagai referensi dari para ulama, para ustadz yang memang sangat pakar, sangat ahli di bidang ini. Mungkin saja dari kita pernah melakukan hal-hal yang berbau pesugihan, ritual pesugihan, dan akhirnya kita tersadar dan ingin back to basic gitu, dan berusaha untuk mencari orang-orang yang dikenal pintar dapat memutuskan perjanjian pesugihan tersebut. Mungkin saja mulai sekarang kita dapat menemukan, ya teman-teman, para ustadz. Tentunya untuk memutuskan ini jangan lagi keluar dari mulut buaya kemudian masuk lagi ke mulut singa. Tentu dengan cara-cara yang sesuai syar'i, yang dibenarkan menurut pandangan Al-Quran dan hadis, ya, dalam konteks bicara agama Islam. Dan buat teman-teman yang beragama lain mungkin bisa temukan juga, ya, lewat para pendeta gitu, orang-orang, para rahib yang benar-benar paham tentang dunia mistik ini, dan kemudian cara-cara untuk memutuskan perjanjian pesugihan. Insya Allah kita dijauhkan dari hal seperti itu. Biarlah kita bukan tergolong orang-orang yang kaya raya, mewah, kehidupan mewah, namun harta yang kita dapatkan itu melalui usaha-usaha yang berkah, yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga apapun yang kita dapatkan itu kita senantiasa merasa puas gitu, karena setiap harta yang mengandung keberkahan di dalamnya, selamanya kita akan merasa cukup. Tidak pernah kita tergiur untuk mendapatkan harta ataupun kemewahan dengan jalan yang sesat seperti itu. Menggadaikan akidah, menggadaikan jiwa, menggadaikan seluruh keluarga, anak, istri, harus jadi tumbal. Bayangkan ya, kejam, sadis, teganya kebangetan gitu teman-teman. Oke, thank you banget sekali lagi buat teman-teman yang telah sudi menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan semua kita dapat mengambil pelajaran pada setiap poin-poin penting yang mungkin saja teman-teman dapat garis bawahi. Kisah yang telah Kakak Jo baca serta bagi buat teman-teman semua, insya Allah bermanfaat, bisa dijadikan sebagai bahan kontemplasi tentunya, ya, dalam kehidupan kita. Dan Kakak Jo mohon semoga teman-teman berkenan untuk terus memberikan dukungan buat channel ini, sehingga Kakak Jo dapat menghadirkan konten-konten walaupun dalam genre horor, mistis, misteri dan sejenisnya, namun mudah-mudahan ada ibrah di dalamnya, ada pelajaran di dalamnya, dapat memberikan pengetahuan, mengedukasi kita semua tentunya. Dan setelah menonton video ini, pada konten ini, pada channel ini, teman-teman pun dapat melanjutkan untuk menonton konten-konten yang dapat memberikan edukasi. Tentu bukan cuman genre horor, tersuka akan genre horor, mistis, namun yang paling penting adalah kita dapat menemukan kebaikan di dalamnya, dapat menemukan pelajaran, arti, esensi, substansi dari apa yang terjadi pada orang-orang yang pernah terjebak pada situasi sulit, kemudian menggadaikan jiwa dan akidahnya kepada setan, kepada iblis, kepada jin kafir gitu. Dan Kakak Jo mohon terus dukung pengembangan channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan mohon subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dengan sangat untuk mensubscribe channel ini. Jangan lupa pula teman-teman menekan tombol lonceng agar teman-teman dapat update notifikasi ataupun pemberitahuan video-video terbaru dari Kakak Jo channel. Semoga bermanfaat. Thank you banget sekali lagi yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya atas semua bantuan, dukungan, sokongan, serta doa dari teman-teman semua. Insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas seluruh kebaikan teman-teman dengan pahala yang berlipat ganda, rezeki dimudahkan, rezeki yang melimpah ruah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, dan Kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.